kalau orang lain kok kayak gitu ya? Berarti yang disebut sebagai produktif yang kayak gitu, yang kerja keras, yang harus lembur, yang harus bawa laptopnya tuh nggak cuma satu, tiga jajar di depan kita gitu. Terus kemudian harus kerjanya sampai malam gitu. Kalau nggak kayak gitu, saya menjadi insecure. Karena sebenarnya hanya pikirannya dia sendiri sebenarnya, karena dia tadi itu karena ngerasa bahwa masih ada yang salah lah. Apa yang saya kerjakan harus perfect karena orang lain bisa kayak gitu, maksud saya nggak bisa kayak gitu. Jadi terokupasi lah pikirannya itu untuk kemudian harus bekerja. Jadi harus keras bekerja. Halo kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Di episode kita kali ini nggak kalah menarik sih, ini temanya sama episode-episode sebelumnya. Dan menurutku ini adalah salah satu episode yang kayaknya bakal cukup relate banget sama aku. Kita akan membahas tentang hustle culture. Nah, mungkin kawan UGM semuanya udah sangat familiar ya dengan istilah hustle culture ini, karena ini udah sering banget dibahas di berbagai media sosial, di banyak kanal-kanal informasi juga sering banget kita bahas akhir-akhir ini. Nah, berarti ini harusnya bukan fenomena yang biasa aja. Nah, untuk kita tahu lebih jauh tentang apa sih hustle culture itu sebenarnya, terus mungkin gak sih kita juga sebenarnya gak sadar kalau kita pelaku hustle culture itu sendiri. Nah, saya sudah bersama dengan Ibu Indrayanti, MSI PhD Psikolog. Beliau adalah dosen sekaligus peneliti di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Halo Ibu, selamat datang di UGM Podcast. Halo Mbak Asri. Oke. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sebelumnya udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Nah, tadi kan di opening saya udah bilang bahwa kita akan ngobrolin tentang hustle culture gitu. Hustle culture itu kan marak banget gitu. Akhir-akhir ini orang tuh kayak berusaha untuk always on gitu sama pekerjaan mereka. Bahkan mereka tuh terutama setelah kita ini ya Bu, sosial media itu semakin ramah gitu mungkin di sekitar kita gitu. Jadi aku tuh kayak selalu tahu orang tuh kok pada produktif banget ya. Orang kok pada workaholic banget. Kadang bahkan tuh nggak jarang tuh bikin saya sendiri tuh kayak minder gitu. Apakah aku termasuk pekerja yang baik gitu? Apakah aku termasuk orang yang akan berkembang karirnya? Tapi mungkin perlu penjelasan dulu sih hustle culture tuh apa gitu. Oke, barusan yang disampaikan Mbak Asri ini itu indikator tertanda hustle culture itu. Nggak sadar ternyata saya udah masuk ke situ ya. Jadi, ini sebenarnya kan terminologi ini sebuah terminologi yang berkembang dari workaholic zaman dulu kan. Okay. Jadi kalau workaholic itu kan jadi ada tuntutan pekerjaan tuh, ada tuntutan pekerjaan, terus ada target yang harus dicapai, terus harus achieve target itu, gitu kan. Kalau enggak nanti saya bisa ada masalah nih dengan mungkin bos, mungkin dengan rekan yang lain dan sebagainya, sehingga akhirnya demi pekerjaan saya kemudian lembur. Saya kemudian mengabaikan kehidupan pribadi saya. Mungkin tadi saya udah janjian sama teman, saya cancel karena harus fokus ke pekerjaan menyelesaikan ini. Kemudian lembur sampai bahkan lupa kalau ini udah Sabtu, udah Minggu, udah Senin lagi ya gitu. Itu workaholic kan, karena ada tuntutan pekerjaan yang harus dia respon dengan profesional dan juga dengan kualitas yang tinggi dan tidak mau untuk kemudian dinilai buruk kan kayak gitu kan. Nah, terus berkembang menjadi toxic productivity. Pernah dengar kata itu? Pernah. Itu kepikiran. Oke. Jadi ngelihat yang seperti itu terus kemudian kan ada racun di pikiran kan. Jangan-jangan yang disebut dengan produktif itu yang kayak gitu ya. Gitu kan. Kayak barusan yang saya bilangin ya Bu ya. Jangan-jangan yang kayak gitu yang disebut produktif kan, yang dia harus kerja keras, yang dia harus lembur gitu kan. Sampai kemudian dia akan ngerasa bersalah kalau nggak kayak gitu. Nah, kemudian karena ini kemudian menjadi satu spot pada individu, kemudian kan menjadi sebuah fenomena yang kita lihat di lingkungan. Nah, kalau udah kayak fenomena di lingkungan banyak yang seperti itu udah jadi kayak gaya hidup kan. Benar banget. Nah, ketika itu menjadi gaya hidup ya itulah culture. Nah, kenapa disebut hustle? Hustle itu kan kayak siulan kan. Dorong dengan ini kan, dengan keras gitu kan. Karena kalau nyul kalau nggak didorong dengan keras kan nggak akan keluar bunyinya. Sama persis gitu. Jadi akhirnya kemudian kalau orang lain kok kayak gitu ya? Berarti yang disebut sebagai produktif yang kayak gitu, yang kerja keras, yang harus lembur, yang harus bawa laptopnya tuh nggak cuma 1, 3 jajar di depan kita gitu. Terus kemudian harus kerjanya sampai malam gitu. Kalau nggak kayak gitu, saya menjadi
insecure. Saya menjadi Tepat banget. saya menjadi tidak Iya. yang lain, kok yang lain kayak gitu saya enggak ya. Oke, benar. Terus apa ada hal yang saya nggak bisa ya? Apa saya lebih bodoh dari mereka ya? Kok mereka bisa kayak gitu deh? Akhirnya insekuritas itu menjadi apa namanya, permainan di kepala kita gitu. Nah ini sebenarnya itu menjadi hustle culture. Jadi kalau sudah disebut culture berarti udah fenomena gaya hidup gitu. Udah semuanya ngerasa bahwa ya hidup itu untuk bekerja, bukan bekerja untuk hidup. Oke. Iya kan? Jadi jangan sampai kita salah kaprah ya. Jadi Iya. bekerja, Mindsetnya udah hidup untuk kerja gitu. kita hidup itu memang di dalam pikiran berarti kan kita hidup itu memang untuk kerja. Jadi yang lain-lain udah deh, ntar dulu, kita memang hidup untuk kerja. Jadi bukan kerja untuk hidup gitu. Oke. Terus kalau misalnya ciri-ciri nih Bu, kita udah ikut arus hustle culture gitu. Iya. Itu apa sih ciri-cirinya? Apakah yang udah kayak saya sebutin tadi atau apa? Ada 3 hal sebenarnya yang populer gitu yang menjadi ciri itu. Yang pertama tuh pikirannya hanya fokus untuk kerja. Jadi kayak semacam eh apa namanya, sesuatu tuh harus segera saya selesaikan. Kalau teman saya kelihatan sibuk, saya juga harus sibuk. Kemudian sampai kita tuh kurang bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan bekerja dengan kehidupan pribadi kita sendiri. Bahkan misalnya kita mau punya apa ya, punya pemikiran untuk melakukan aktivitas yang itu untuk kebahagiaan diri aja nggak sempat gitu loh. Karena saking terlalu fokus bahwa dia harus kerja gitu. Nah, kemudian yang kedua itu, jadi kalau yang pertama tadi berarti kan ada imbalance dalam kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi. Kalau dalam bahasa psikologi namanya work life balance-nya nggak ada. Gitu. Work life balance. Iya, Benar. work life balance-nya nggak ada. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan dia akan merespon kondisi fisik dan psikisnya itu dengan standar dirinya. Misalnya kayak ngerasa ada sensasi tertentu di dalam fisiknya, itu dia akan ngerasa aduh aku pusing segala macam, sakit perut atau nggak enak badan, sering kayak gitu ngeluh karena pekerjaannya yang terlalu berat tadi. Terus kemudian secara mentality dia juga ngerasa kayak apa sih yang kurang dariku, kurang percaya diri akhirnya muncul, insekuritas akhirnya muncul. Nah, semua itu terjadi ya karena sebenarnya hanya pikirannya dia sendiri sebenarnya, karena dia tadi itu karena ngerasa bahwa masih ada yang salah lah. Apa yang saya kerjakan harus perfect karena orang lain bisa kayak gitu, masa saya nggak bisa kayak gitu. Jadi terokupasilah pikirannya itu untuk kemudian harus bekerja. Jadi harus keras bekerja, bukan bekerja keras. Mungkin kalau bekerja keras kan dia punya strategi untuk bekerja keras, masih ada waktu untuk istirahat atau santai gitu. Tapi kalau keras bekerja itu kan jadi kayak dia kayak ambisius lah kayak gitu, terdorong untuk terus aktif gerak biar orang lain juga ngelihat dia itu ada gitu, dia itu bergerak dan dia itu beraktivitas, sehingga akhirnya lama-lama menjadi dia tidak peka dengan clue-clue di dalam tubuhnya. Misalnya udah mulai kayak lemes tapi dia udah nggak rasain, udah kerja terus. Nah pada akhirnya tubuh itu kan nggak bisa ditipu kan. Jadi ketika kemudian banyak stresor masuk kan tubuhnya jadi ambruk. Nah itu yang kemudian kalau tubuhnya ambruk terus kemudian dia nggak bisa ngerjain, itu tuh juga udah stres gitu. Aduh kenapa sih badanku kok kayak gini gitu kan, aku harusnya tuh kan sehat, aku harusnya gini. Terus kemudian dipaksain sampai akhirnya burn out, yang namanya dalam bahasa psikologi itu kelelahan psikologis. Udah nggak tahu aku mau gimana ini gitu. Jadi kadang kalau orang udah di kondisi kayak gitu tuh biasanya penyebabnya tuh apa sih Bu? Maksudnya kayak kenapa orang tuh jadi sangat tertrigger untuk kayak gitu di hustle culture tuh, penyebabnya apa rata-rata? Terutama zaman sekarang ya, mungkin menurutku. Ngelihat orang lain. Itu? Iya. Itu adalah salah satu faktor paling besar ya? Kok orang lain kayak gitu? Apalagi sekarang medsos. Orang posting apa sesuatu prestasi di medsos, dia bisa kayak gitu ya? Sumpah, aku merinding banget loh dengernya. Kayak yang ternyata orang zaman sekarang tuh pengaruhnya sebesar itu ya terhadap orang lain ya gitu. Itu impactnya bisa sampai bunuh diri loh. Hanya karena kita ngerasa insecure yang berlebihan tadi. Karena kok orang lain bisa kayak gitu, saya kok nggak bisa seperti itu gitu. Nah itu. Jadi terus, dampaknya tuh memang kemudian ke isu-isu mental health. Iya. Hanya karena tadi ya kita ngelihat orang lain, insecurities kita semakin besar. Kita juga jadi nggak peka ya Bu, mungkin sama sekitar gitu. Terus kalau kita sebenarnya kalau kita ada di kondisi seperti itu, salah nggak sih Bu kita menjalani hustle culture? Kadang kan penyebabnya tuh banyak juga ya. Kadang kita kayak aku terpaksa nih harus kayak gini. Sebenarnya aku tuh juga sadar aku kena
hustle culture nih gitu. Tapi salah nggak kalau kita tetap terus ngejalanin itu karena banyak faktor kayak ekonomi, keberlangsungan hidup dan lain sebagainya. Oke, kalau karena masalah ekonomi sebenarnya itu sesuatu yang harusnya tidak menjadi sebuah problem, karena pastinya di tempat kerja itu akan dibantu untuk mengelola itu kalau memang orangnya terbuka, sehingga memang kuncinya itu pada terkoneksi. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan misalnya sebenarnya apa sih yang harus kita waspadai ataupun harus kita siapkan biar kita tidak terlanda hustle culture seperti ini, ya kita harus terkoneksi. Terkoneksi itu artinya memang kita hidup gitu loh. Kan karena kemajuan teknologi kita hidupnya virtual kan. Oke. Tidak face to face kayak gitu, kemudian juga jarang mengekspresikan. Nah, kalau misalnya kemudian kita punya semacam kesempatan untuk mengekspresikan diri, itu yang sebenarnya harusnya dipupuk. Kulturnya yang harus dibangun ke sana. Kultur keterbukaan, kultur untuk tidak menutup-nutupi apa yang ada di dalam dirinya sehingga kemudian akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Jadi ya kuncinya memang terkoneksi. Kita harus terkoneksi. Terkoneksinya itu bukan terkoneksi dalam artian yang udah WA-an selesai gitu. Nggak cuma sekedar itu, tetapi bagaimana substansi dari pembicaraannya itu kena gitu. Artinya kalau dalam bahasa psikologis itu psychological contract-nya tuh ada transaksinya gitu, deal transaksinya. Bukan infer. Kalau infer kan kadang kita merespon sesuatu ditangkap berbeda, orang lain juga tidak konfirmasi ke kita juga nggak menjelaskan lagi ke yang bersangkutan sehingga terjadi miskomunikasi. Nah itu yang yang kemudian dihindari harusnya untuk biar kita tidak terjebak di dalam situasi-situasi yang kok tampak sepele ya, kayaknya ngelihat orang lain kayak gitu terus kemudian jadi kita gelisah, kita jadi insecure. Itu memang fakta seperti itu yang terjadi pada anak zaman sekarang. Apalagi mereka tidak punya ruang untuk share tadi itu loh. Maksudnya mungkin mereka biasa share dengan sosial media, tapi kan tidak pernah share dengan orang dengan pemikiran yang lebih. Jadi mereka mungkin ya satu lettingnya generasinya begitu gitu. Nah itu akan lebih baik kemudian ada semacam dalam tanda kutip itu kayak mentor gitu. Setidaknya anak-anak zaman, saya suka prihatin memang anak-anak zaman sekarang itu memang kita harus backup gitulah. Generasi sebelumnya itu harus membackup ini untuk memberikan sebuah kayak semacam mentoring gitu. Karena mereka memang kesusahan untuk ngomong sama yang lebih senior. Ini kasus nyata aja ya. Anak-anak yang skripsi agak mundur, kenapa? Karena takut ketemu sama dosennya. Oke. Kenapa takut gitu? Padahal di tengah kemajuan teknologi, bisa lewat WA, lewat media apapun. Tapi ternyata itu tadi gap generasi itu membuat kayak enggak deh, takut. Jadi ada ketakutan gitu. Terus kemudian kemudian dia melihat teman-temannya mendapatkan progres makin stres. Oke. Makin stres. Jadi nggak tanggung jawab kita semua sebenarnya, semua lintas generasi itu maksudnya. Iya, karena kan culture tadi, karena udah menjadi gaya hidup. Iya. Udah menjadi, namanya culture itu kan kayak udah menjadi tata perilaku di lingkungan itu gitu kan. Kalau nggak kayak gitu nggak jadi satu di lingkungan itu, sehingga kemudian menjadi out group gitu kan. Nah perasaan out group itu yang kemudian kayak semakin membuat dia kayak kemudian escape, kalau dalam bahasa psikologi itu kayak melarikan diri. Kalau ada masalah itu tidak dihadapi tapi lari. Oke. Akhirnya kalau lari kan ya udah nggak selesai gitu nanti teman-teman tugas akhirnya. Oke. Gitu. Termasuk itu ya Bu, misalnya kayak di situasi-situasi yang kita sedang dalam kondisi bekerja gitu terutama ya. Kalau misalnya kita ngomongin hustle culture kan lebih cenderungnya ke terutama ke orang-orang yang udah kerja gitu. Jadi nggak ada salahnya juga ya sebenarnya kita selalu terkoneksi. Juga, ini kultur bisa di pendidikan di anak-anak mahasiswa juga. Oke. Iya. Dia ikut lomba gitu kan. Aku harus ikut lomba. Usaha sekeras mungkin sampai lembur-lembur. Akhirnya nggak lolos di semifinalnya atau babak penyisihannya. Udah stres. Oke, berarti pentingnya kita terkoneksi secara real ya. Jadi bukan cuma virtual tuh itu ya. Karena kadang-kadang memang orang tuh fenomenanya sekarang tuh mereka lebih nge-share, kan biasanya selalu nge-share yang bagus-bagus aja ya, sampai mereka tuh kayak ada perasaan gengsi untuk bisa terkoneksi sama orang langsung. Mungkin kayak gitu juga ya Bu ya. Ya itu anak-anak muda kita. Oke. Jadi kayak ada emang
emang ini bisa, emang emang jadi kayak nggak tahu bahwa ya sampaikan dulu aja, sampaikan gitu apa yang kamu rasakan gitu. Emang ini ngerti, emang ya gitu loh. Jadi kayak udah ada label tersendiri terkait dengan nanti komunikasi ini akan menjadi buntu, dia memprediksi sendiri padahal nggak di apa ya, ibaratnya kalau dalam bahasa vulnerability kan ada kerentanan ya dalam psikologi itu. Orang-orang yang rentan ini sebenarnya dia bisa bangkit ketika dia kemudian bisa speak up. Kalau nggak speak up ya vulnerable terus, dia akan menjadi rentan terus. Karena semuanya kan pikiran dia, semuanya bahan masuk semua di sini ditahan, tidak di speak up kan. Ternyata ketika speak up, oh orang lain ada kok yang ini, gitu. Iya ternyata kita sama ya gitu. Iya. Ayo kita bareng-bareng cari solusi. Kayak gitu. Jadi intinya tuh zaman sekarang itu terkoneksi, kemudian berkolaborasi, itu aja sebenarnya kuncinya. Setuju banget. Iya. Setuju banget. Terus kalau tadi ngomong hustle culture itu di semua aspek kehidupan loh Mbak, nggak cuma Iya. orang kerja, Iya. teman-teman yang kuliah, Iya. yang sedang mengejar apapun gitu. Ada nggak sih Bu dampaknya, maksudnya ketika kita tuh udah terbawa arus ke situ gitu, kayak misalnya tadi kan yang Ibu cerita, mungkin Ibu bisa cerita lebih lanjut gitu dampaknya selain dia ngerasa rendah diri, ngerasa depresi, dia Insecure. kayak gitu-gitu. Ya dampaknya pada kehidupan dia ke depan, Oke. terutama pada apa pencapaian dia, keinginan dia, cita-cita dia, ya akhirnya kan akan terhambat kan. Padahal kita hidup kan tadi itu, sebenarnya kan kita menikmati hidup seharusnya ya. Bekerja itu hanya salah satu, ya tadi itu untuk kita menghidupi kita, tetapi menghidupi kita itu tidak hanya dengan bekerja saja, tetap dengan hal-hal yang lain masih banyak gitu. Nah kalau misalnya sampai terjebak ke hal seperti itu ya akhirnya 100% jatah hidup kita untuk hal-hal yang membuat kita malah justru semakin tadi itu ada isu-isu mental health gitu kan, kemudian juga menjadi tidak ekspresif lagi gitu, sehingga banyak hal yang kemudian dia tutup-tutupi, kemudian jadi canggung untuk maju ke apa namanya, ke lingkungan kayak gitu. Nah itu kan akan membuat dia menjadi ya masa depannya mau kayak mana kalau udah kayak gitu gitu. Oke. Iya kan, Iya artinya benar-benar. aduh kamu tuh mau hidupmu tuh masih, misalnya hidupmu tuh masih panjang, ayolah share gitu. Kita tuh hidup selamanya, kamu tuh tidak akan sendiri gitu. Kalau kamu hidupnya masih sendiri tuh berarti kamu belum selesai. Kalau kita mau hidup benar-benar hidup itu ya kita tuh sebenarnya makhluk individu dan juga makhluk sosial, memang harus terkoneksi. Memang kita harus serving others juga, melayani orang lain juga, tidak hanya ngurusin diri sendiri. Apa kamu tuh apa namanya nggak capek gitu loh. Semuanya dikembalikan ke apa namanya, ke egonya kayak gitu tuh, apa nggak capek gitu loh. Nah itu tuh yang mungkin kesadaran seperti itu yang harus kita selalu kampanyekan gitu ya ke beberapa orang, bahwa ayolah ini kan hidup gitu loh, hidup itu berwarna lah Iya gitu. bener banget Bu. Saya juga setuju banget sih sama pesannya Ibu tadi, kalau kita itu tuh juga harus serving others gitu, bahwa Iya jangan cuma fokus di satu titik yang kamu kejar aja. bener, Kan sebenarnya kita hidup sama meaning itu kayak gitu loh. bener. Meaning itu kayak gitu. Kita tuh sebenarnya yang disebut meaning ketika kita bermakna, kita hidup, kita bermakna, kita kerja, itu tuh ketika nggak hanya urusan diri sendiri loh. Ketika Oke. kita bisa serving others itu meaning loh itu. Iya, tapi benar saya juga ngerasain itu sih gitu. Semua Iya. orang pasti juga bakal ngerasain itu ya, kalau kita Iya. bisa berguna buat orang lain. Itu bener. Bener. Oke. Eh, pesan-pesan dong Bu buat kawan UGM semua yang mendengarkan sebelum kita tutup nih podcast kita. Mungkin Ibu bisa kasih pesan nih buat kita sebelum kita terlanjur menjadi workaholic di berbagai hal yang akan kita kerjakan dan berdampak yang kurang baik. Oke, kalau saya terus terang, kalau apa namanya pesan kepada terutama juga mahasiswa saya gitu, ketika ada di kelas itu saya selalu mengatakan bahwa ayolah kalian tuh harus terkoneksi dan berkolaborasi. Itu sebenarnya pingin saya tuh mereka tuh itu, karena apa namanya, ini yang akan kemudian membawa mereka untuk saling membuka pikirannya masing-masing, terus kemudian saling tahu, oh ternyata fenomena ini tuh tidak hanya aku hadapi sendiri, tapi teman-temanku juga menghadapi. Ayo kita selesaikan bareng-bareng, berkolaborasi, kemudian juga networking gitu. Jadi mencari apa namanya, jaringan-jaringan gimana caranya mengatasi masalah ini. Oh misalnya pergi kemana. Jadi wawasannya harus diperluas. Sehingga kalau boleh di apa namanya, disimpulkan sih, pesan saya tuh kalian itu udah deh, kalian itu terkoneksi sama berkolaborasi itu deh gitu. Jadi jangan sendirian gitu. Karena kalian itu nanti akan menjadi apa namanya ya calon-calon pemimpin bangsa, dan kalian akan diharapkan oleh negara atau bangsa ini tuh
berkontribusi, karena bener-bener bangsa ini isinya kan sekarang anak-anak muda ya. Jadi tolong banget gitu anak-anak muda zaman now gitu. Itu untuk bener-bener kuat mental gitu loh. Wow. Untuk bener-bener kuat mental. Kalau misalnya kalian ada pikiran negatif gitu kan, itu toxic tadi gitu kan. Ada racun dikit dalam pikiran kalian, please sublim aja. Oke. Disublim tuh dibuang, tapi dibuangnya itu dengan cara positif. Yang mungkin tadi mencari teman gitu, terbuka untuk ngomong. Jadi jangan di displace. Kalau di displace itu kayak kemudian jatuhnya ke dirinya. Terus akhirnya kemudian yang terjadi sesak nafas lah segala macam. Terus kemudian tiba-tiba self diagnose bahwa saya bipolar, bahwa saya ini punya gangguan kayak gini. Oke. Itu self diagnose karena dia tadi itu ke dirinya sendiri kan, nggak terkoneksi kan. Iya, Coba benar. ngobrol sama yang oke ini karena pas suasana hatimu naik aja, ini nggak ada gangguan kok di dalam hormonnya gitu, ini hanya karena masalah kamu lagi, ini kan bisa. Oke. Iya kan? Iya, oke. Jadi terkoneksi sama kolaborasi, udah deh. Setuju banget Bu Indrayanti. Jadi tadi mungkin ada beberapa hal yang saya highlight juga sebagai sebagai seorang yang bekerja juga gitu. Mungkin listen to your body juga termasuk ya Bu ya. Kemudian terkoneksi, kolaborasi dan serving others tuh kayaknya 4 hal yang cukup saya highlight di podcast kita kali ini untuk saya pribadi. Dan Bu Indrayanti, terima kasih banyak sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol sama kita di UGM Podcast kali ini. Semoga podcast kita sekarang ini yang nanti didengar oleh kawan UGM semuanya dimanapun kalian berada dan sedang dalam kondisi apapun, semoga ini membawa manfaat dan impactful untuk kita semua ya. Dan jangan lupa juga untuk yang mendengarkan podcast kita untuk share podcast kita di kanal-kanal sosial media kalian supaya makin banyak yang mendengar dan kita makin semangat untuk produksi konten berikutnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.